Jenderal Khalid bin Walid ini jenderal yang seumur hidup berperang tidak pernah kalah perang. Bahkan sampai nyaris Rasulullah pun kalah perang melawan pasukan Khalid bin Walid ketika perang Uhud. Karena dia belum masuk Islam saat itu. Buka baju Khalid, kau lihat mana bagian pori-pori di kulitku ini, ditulis sayatan pedang. Sekarang kau tanya kepadaku, kenapa aku bisa menang dan tak pernah terkalahkan? Mereka pun bertanya kepada Khalid bin Walid, apa yang membuat engkau bisa menang wahai Khalid? Kata Khalid, aku dititipkan kemenangan oleh Allah karena aku berpegang dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa permisalan diri orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah mayit dan orang mati. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, wahai pasukan Umar bin Khattab, kita sedikit berperang, selamanya kita lebih sedikit. Tapi kita orang yang berzikir. Musuh kita lebih banyak dan lebih cukup perbedaraannya. Demi Allah, mereka kafir tak pernah berzikir. Saya selalu berkata kepada pasukan saya, hancurkan mayit-mayit tersebut. Kita hidup, mereka mayit. Jangan pernah bersandar kepada mayit. Kita yang hidup, kita yang berzikir. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu yang Rasul sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memanah. Kenapa? Tingkat kecemburuan yang tinggi Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa dia melempar karena Allah. Allah yang mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Dia tidak melempar, Allah yang melempar. Negara adikuasa Persia, terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar gitu kan, dan mereka penyembah api. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak, lebih baik tinggal di Madinah, biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdurrahman ditanya kenapa, alasannya kalau anda sampai terbunuh, kaum muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi anda sekarang? Setelah terkenal Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi, sudah menang. Sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah, lebih dari 12.000 pasti menang. Maka lebih baik anda jangan ikut, tinggal di Madinah, ya kan? Anda tetap memimpin kami dari jauh, dan berikanlah ini kepada salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawarah kira-kira. Maka kata Umar, panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Perhatikan bagaimana Sa'ad begitu memimpin pasukan dan sudah jalan, beliau mengatur strategi perang. Yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30.000 ini menjadi 6 bagian. Kalau saya gambarkan di tulisan saya coba tangkap dari hadis, dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, membagi pasukan menjadi 6 sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan, dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang karena mayoritas yang ikut adalah orang-orang Arab, karena Umar bin Khattab mengatakan. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri, sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan-pasukan pilihan yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda. Yang kanan menyerang, kemudian beberapa saat kiri menyerang. Pada saat kiri bertakbir, yang kanan menyambung dengan takbirnya. Jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang, masih ada dalam kancah peperangan. Kemudian saat meletakkan ini pasukannya cadangan. Jadi kapan mereka lihat, kapan nunggu instruksi, mereka masuk menyerang juga. Ini nggak ikut berperang dulu, Kemudian yang ekor pasukan, dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan. Mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang. Menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan, sayap kiri yang memang menyerang, gitu kan, sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk. Mereka sambil melihat musuh, gitu kan. Karena ada wasiat Umar bin Khattab maka pasukan ini jalan, dan yang keenam adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani, mereka keluar dari kancah peperangan jauh. Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai, melihat dari belakang, menangkap. Dan ini orang-orang selain ahli perang, mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana,
gitu kan, dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah kah atau tidaklah. Dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang, mereka menyerang juga dari belakang. Beliau bentuk juga di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi. Di dalam ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan. Ini khusus, jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat. Setiap kancah peperangan mereka teriak, mereka melantunkan ayat, mereka bertakbir. Ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi. Ya, mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju, pasukan muslimin, oh si fulan mati. Dia mendata itu, ya, semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Beliau membersihkan wilayah sekitar. Sebelum masuk ke peperangan yang besar, beliau mengirim pasukan-pasukan yang memang membersihkan wilayah-wilayah, desa-desa kecil di sekitar situ. Dia mengamankan sekitar lokasi kancah peperangan. Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah, dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Sejarah sempat marah. Sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rubi'i? Ada apa dengan Rubi'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi. Karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taubat setelah semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk dikeledai, basah. Ya. Kepalanya diikat dengan tali ke kangannya tadi. Orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesan dia. Harta yang sangat besar. Oleh Rubi'i ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu, dia balik. Nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang. Laiha kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Pada saat pasukan sudah berhadapan, dalam peperangan pada saat itu, maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak, bukan lagi 30.000 seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh. Ya. Mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu, antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar, istana putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya, dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya dan diikutin oleh 1000 juru masak, 1000 pawang singa dan 1000 pawang raja wali. Habis semua nih, gak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya pasukan muslimin masuk. Dan masuklah beberapa orang saja, segelintir dari sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad, gitu kan? Salman, Bilal, radhiyallahu anhu, sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW, usbatun min ashabi, segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan istana putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Kemudian dikatakan di sini penaklukan Sa'ad radhiyallahu anhu terhadap negeri-negeri tersebut terus berkesinambungan sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan, kemudian Azerbaijan, Al Jazeera, kemudian Armenia, wilayah Turki yang berbatasan dengan Irak.
Tuhan saya logikanya sederhana. Kalau dia mau sesuatu, maka dia berkata kun fayakun. Kalau dia berkata jadi, maka jadi. Itu logika Tuhan saya. Setelah Islam menaklukkan kota-kota di Persia dan peradaban Persia sudah sangat tua sekali, peradaban dipegang oleh orang-orang Romawi. Ini adalah kemudian Konstantinopel yang nggak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad, Muhammad Al-Fatih. Dan lihat baik-baik bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Sama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu nggak beradab. Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh? Saya boleh mendidik anak anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, cetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down, semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham teman sekalian? Maka kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya dengan bercerita. Dan kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Gak seperti anak zaman sekarang. Lihat, kesalahan mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang. Itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Sudah diteliti. Jadi cerita itu sangat berpengaruh, kan sekalian. Kalau nggak ada referensi mental, orang nggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan cerita yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, Rasul dan sebagainya. Gara-gara yakin doang, apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa. Umurnya berapa? 16 tahun. Aku tidak akan pernah ridho sama seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup. Tapi kalau dia mau aku cintai, kata Allah, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil. Cintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku. Jika dia minta sesuatu, aku penuhi. Sejak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan satupun sholat rawatib dan sholat tahajud. Karena dia tahu persis, permintaan dia pada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau mau mendekati Allah, gak mungkin pakai amal-amalan biasa. Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena Al-Fatih jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini, karena ini tidak kita tutup, maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia Kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia Kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia pingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat. Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, gak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri. Dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula. Al-Fatih kirim surat balasan. Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Maka dia bilang, saya bertawakal pada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, Bohri kita lagi gak punya duit, gini aja. Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini,
bisa nggak engkau membuat sebuah senjata lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini. Paham ya? Itu Orban ahli fisika, Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung apa rumusnya, I sama dengan M kali A. Paham sekalian? Impact sama dengan massa kali akselerasi. Paham ya? Jadi kalau ada massa sebesar ini yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Jadilah semua persiapan sudah selesai. Pada tanggal 6 April 1453 disepakati penyerangannya pada tanggal ini. 6 April 1453 berdasarkan nasihat daripada Aksyamsuddin, peperangan dimulai. Sehari sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada, jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1, masuklah kepada Islam dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang, lebih baik kami mati. 6 April 1453 di barisan pasukan di depan tembok Konstantinopel, kira-kira jaraknya 1,5 km. Kenapa 1,5 km? Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di situ. Bisa dipahami? Ketika sudah sholat Jumat, takbir berkumandang, masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Kalau seandainya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Salahnya adalah, ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki, maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke, kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantai segede gini Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal Mukaram. Loncat. Emang lumba-lumba sekalian. Nggak bisa. Semua orang sudah coba, nggak bisa. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini, tenang, saya sudah mikir ini dari semalam kok. Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat ke laut. Mudah bukan? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit 60 meter Pak? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka nggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Gak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain, strategi kejutan. Jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari Selat Bosforus menuju pada Teluk Tanduk Mas. 22 April 1453 kapal pindah. Berapa? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu berapa lama? 1 malam. Berapa lama? 1 malam. Menjelang kemudian sinar matahari kemudian naik, maka orang Konstantinopel kaget kebangun dari tidurnya karena mendengarkan takbir dari atas Bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara, mereka lihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka lihat horor. Lah kenapa? Mereka lihat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ. Lihat ke bawah, yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka yang mereka kira selama ini paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang Muhammad Al-Fatih orang gila. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453 Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana. Lantas lubang ini nggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah. Doa pada Allah. Berpuasa sunnah, doa pada Allah. Penakluk ini. Kenapa? Kemudian kalian gak puasa, semuanya puasa. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Milah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatih memenangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota, ini tempat masuknya, lalu mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku.
Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota, diiringi dengan kemudian gurunya, ini Aksyamsuddin digambarkan seperti ini, dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemudian bendera Utsmani, warnanya merah, dihiasi kemudian dengan kalimat tauhid. Jadi kalau berkata bahwa dia cuma manusia, dia nggak ada yang lain, Allah yang benar memberikan penaklukan ini. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia temui di sana banyak sekali perempuan-perempuan menangis, anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal mau dibunuh. Lah kenapa? Ingat 1453 penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama Spanyol direkonquista. Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Maka kemudian orang-orang banyak dibunuh di sana. Orang di sini merasa mereka akan dibalas dendam lalu dibunuh juga. Al-Fatih katakan, tenang, keluar kalian semua daripada gereja. Yang pengen tetap tinggal di kota ini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang pengen keluar daripada kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota. Kami akan jaga nyawa mereka, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Coba, tapi sayangnya tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum. Paham dong sekalian? Nunggu membalikan lagi menjadi sebagai sebuah masjid. Materi utamanya, ini materi utamanya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Lihat baik-baik. 54 hari mereka perang, 825 tahun penantian. Akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian, wahai umatku, akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Muhammad gila, stres, ngayal, gak mungkin. Beliau, para sahabat, mereka percaya pada beliau, mewariskan dari generasi demi generasi tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini, nak, Rasul bilang begini, nak, Rasul bilang begini, terus menerus sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu, kemudian 825 tahun kemudian seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Tuhan saya logikanya sederhana. Kalau ما في عنا العيات لازلي يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة سمانا عم تغلى عم تسهر الأيام وين الشمس الحلوة برفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة مسروقة أرضي زجيري مثلي زجيري عطونا السلام وعطونا طفولي طفولي عطونا طفولي عطونا طفولي Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah. Mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Kota kecil ini, Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf. Ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya.
dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau, dia menolak, dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi, sebenarnya dia tidak mau, tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahahu Allahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla 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 diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, disitulah dia menerima baiat. Ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah. Jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil. But life has a way of bringing people together. I'm no leader. I came because I had no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds. But that is exactly why you are worthy. That was awesome. The war is coming to the surface, and I'm bringing the wrath of the seven seas with me. Kemudian kejadian ketiga di negeri Syam, masih di negeri Syam, ibarat Allah yang kami muliakan. Di negeri Syam akan terjadi namanya Malhamah Al-Kubra, tepatnya di Syria. Malhamah Al-Kubra, dalam bahasa terjemahan kita, pembantaian terbesar. Artinya perang yang sangat besar antara Rum dengan umat Islam. Antara Rum dengan umat Islam. Rum dalam hal ini disebut oleh para ulama yaitu Amerika dan Eropa sekarang. Dalam Injil dan Taurat, Malhamah Al-Kubra ini mereka bahasakan dengan Armageddon. Tempatnya di Ghutha, A'maq dan Dabiq. Ada apa sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Di Irak akan ditemukan gunung emas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengeringnya Sungai Efrat, dan Sungai Efrat sekarang sudah kering sejak 2014. George Bush sudah mengumumkan di Irak ada gunung emas yang sangat besar. Amerika memastikan gunung emas ini jadi milik mereka. Yang ada di sini menyadari betul bahwa lumbung emas terbesar di dunia ternyata ada di Irak. Seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata mereka menuju kemari untuk memperebutkan gunung emas itu. Kekuatan Islam yang ada di tengah-tengah sebagai bahagian daripada sekutu mereka. Dan Allah berfirman, kamu akan memenangkan pertarungan itu. Pertarungan besar di akhir zaman nanti adanya di Irak. Hancur ini negeri antara blok timur dengan blok barat. Setelah itu blok Rum atau Romawi, Amerika, Eropa akan mengibarkan bendera salib di Syria, di A'maq, di Syria mengibarkan bendera salib. Lalu berkata, Yahya salib, Yahya salib. Perang besar kemarin pemenangnya adalah salib, kata mereka. Sementara umat Islam sebagai pejuang tangguh yang luar biasa menggentarkan blok timur tidak dianggap oleh Rum ini. Mereka salah lagi dalam strategi dan langkah. Kibaran bendera salib ini menimbulkan kemarahan kepada umat Islam yang ada. Dan kaum muslimin menjadikan terjadilah perang Malhamah Al-Kubra di Syam, di Syria, di Ghutha. Di situ peperangan selama 4 hari, kata Rasul. Blok Rum
mengutus 80 bendera, artinya 80 negara nanti. Negara mengirim 12.000 pasukan terbaiknya, pedang-pedang terbaiknya. Berarti saat itu nanti peperangan sudah peperangan manual. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'an, yang dikirim oleh Imam Mahdi berperang, meninggal semua syahid. Hari kedua, umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi seluruhnya meninggal juga. Semuanya meninggal, syahid. Musuh kalian saat itu adalah terdiri dari 80 bendera. Hari ketiga, orang-orang beriman yang juga seluruhnya syahid. Sebagian yang melarikan diri adalah murtad. Hari keempat, kalian keluar seluruhnya ya untuk berperang melawan pasukan Rum ini. Allah menangkan kalian semenang-menangnya. Habislah kekuatan Romawi sehabis-habisnya.